bagaimana masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India yang merupakan pusat agama Hindu-Buddha terbesar di Asia. Ada 4 teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana oleh J.C. van Leur. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana, golongan pemuka agama di India. Dasar teori ini adalah prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang mayoritas menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua, teori kesatria oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Moyers. Menurut teori ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dilakukan oleh golongan kesatria. Dalam teori ini, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu diidentifikasi telah melarikan diri ke Nusantara. Yang ketiga, teori Waisa oleh N.C. Krom. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah berkat peran serta golongan Waisa pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Dalam teori ini, para pedagang India dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu dan Buddha pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. Yang terakhir, teori arus balik oleh V.D.K. Bosch. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha ke Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Menurut Bosch, pengenalan Hindu-Buddha pertama kali memang dibawa oleh orang-orang India kepada orang Indonesia, yang kemudian orang-orang tersebut tertarik untuk mempelajari kedua agama ini secara langsung dari negeri asalnya, yaitu India. Mereka berangkat dan menimba ilmu di sana, dan ketika kembali mereka kemudian mengajarkan apa yang telah diperoleh oleh masyarakat. Ceritain tentang apa saja keunikan dari Kerajaan Mataram kuno. Beberapa keunikan Kerajaan Mataram kuno antara lain, 1. Toleransi beragama. Mataram kuno dikenal dengan toleransi beragama yang tinggi, di mana penganut Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara rukun. Yang kedua, pusat perkembangan agama dan budaya. Mataram kuno menjadi pusat perkembangan agama Hindu dan Buddha di Jawa, dengan pembangunan berbagai candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ketiga, sistem pertanian yang maju. Mataram kuno memiliki sistem pertanian yang maju dengan sistem irigasi yang canggih dan wilayah yang subur, dikelilingi pegunungan dan sungai besar. Yang keempat, pengaruh budaya Jawa yang kuat. Kerajaan Mataram kuno memiliki pengaruh budaya Jawa yang kuat, yang terlihat dari arsitektur candi-candi, seni ukir, dan tradisi-tradisi yang berkembang di wilayahnya. Dan yang terakhir, peninggalan bersejarah yang kaya. Kerajaan Mataram kuno memiliki banyak peninggalan bersejarah seperti prasasti-prasasti yang mencatat peristiwa penting, candi-candi yang megah, dan berbagai artefak lainnya. Sebutkan tokoh penting dalam Kerajaan Mataram kuno serta peninggalannya yang paling menonjol. Beberapa tokoh penting dalam Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Raja Sanjaya. Pendiri Kerajaan Mataram kuno sekitar tahun 732 Masehi, menetap di wilayah Magelang, Jawa Tengah, memulai masa pemerintah dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu. Yang kedua, Empu Sindok, memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sekitar tahun 929 Masehi. Pendiri dinasti Isyana membangun Candi Dinoyo dan Jawi, dan diperkirakan ibu kota baru terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Yang ketiga, Raja Airlangga berhasil menyatukan kembali kerajaan yang terpecah pada tahun 1037, memindahkan ibu kota ke Kahuripan, melakukan pembangunan irigasi dan pelabuhan. Yang keempat, Maharaja Rakai Pikatan dan Mahameru Pramodawardhani, pasangan raja yang memerintah pada masa dinasti Shailendra sekitar tahun 840 sampai 856 Masehi. Maharaja Rakai Pikatan berhasil menyatukan kembali kedua dinasti. Maharatu Pramodawardhani adalah salah satu tokoh wanita yang sempat menjadi ratu. Lantas, tokoh-tokoh dinasti Sanjaya lainnya yaitu Rangkai Panangkaran, putra Sanjaya, memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Tengah bagian selatan. Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga membangun kembali Candi Prambanan.
Yang ketiga, Rakaiwara atau Indra, membangun Candi Borobudur. Terdapat 3 peninggalan kerajaan Mataram kuno yang paling menonjol. Yang pertama, Candi Borobudur, dibangun pada abad ke-8. Candi Borobudur merupakan bukti teknologi pembangunan, seni, dan peradaban yang maju di masa kerajaan Mataram kuno. Yang kedua, Candi Prambanan. Kompleks Candi Hindu ini juga menunjukkan kehebatan arsitektur dan peradaban kerajaan Mataram kuno. Yang ketiga, prasasti. Selain candi, peninggalan berupa prasasti juga penting untuk memahami sejarah kerajaan Mataram kuno, seperti prasasti Canggal, prasasti Kalasan, dan prasasti Mantyasih. Ceritakan keunikan dari Kerajaan Sriwijaya. Keunikan Kerajaan Sriwijaya. Arti nama Sriwijaya. Penyebutan Sriwijaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Sri yang berarti bercahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi Sriwijaya artinya kemenangan yang gemilang dan bercahaya. Kedua, simbol kebesaran Pulau Sumatera masa lalu. Kerajaan ini pernah menjadi simbol dari kebesaran Pulau Sumatera di masa lalu. Kerajaan Sriwijaya disebut juga mengimbangi Kerajaan Majapahit yang ada di timur Pulau Jawa. Ketiga, jalur perdagangan dan perairan dengan kekuatan militer yang baik. Kerajaan Sriwijaya berada di muara Sungai Musi. Sungai Musi berada di beberapa puluh kilometer wilayah pesisir timur Sumatera. Pada beberapa catatan navigasi kuno menjelaskan bahwa jalur Sungai Musi mempunyai peran penting sebagai jalur penghubung Palembang dengan dunia luar. Salah satunya untuk penghubung antara Palembang dan kawasan pedalaman atau hinterland. Keempat, lokasi berkembangnya agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya menjadi lokasi berkembangnya agama Buddha dengan dibuktikan adanya situs Batu Jaya, Batu Pait, Kota Bangun, hingga Wadupaa. Siapa saja tokoh penting dari Kerajaan Sriwijaya serta peninggalannya yang paling mencolok? Beberapa tokoh penting dalam Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Dapuntah Hyang Srijayanasa. Yang kedua, Samaragrawira. Yang ketiga, Dharanindra. Yang keempat, Samaratungga. Yang kelima, Balaputra Dewa. Yang keenam, Sriwijaya Maharaja. Yang ketujuh, Sri Cudamani Warmadewa. Yang kedelapan, Kertanegara. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua, Prasasti Ligor. Yang ketiga, Prasasti Kota Kapur. Keempat, Prasasti Talang Tuwo. Kelima, Prasasti Palas Pasema. Lantas, bagaimana kedua agama ini saling berdampingan atau saling mempengaruhi? Agama Hindu dan Buddha bisa berdampingan karena adanya kesamaan tujuan spiritual, toleransi antar pemeluk agama, dan adanya sinkretisme atau perpaduan antara kedua agama Hindu dan Buddha. Bagaimana proses masuknya agama Islam di Indonesia? Ada 3 teori tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat adalah salah satu teori populer dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Menurut teori ini, Islam diperkenalkan ke Indonesia melalui perdagangan dari Gujarat, India yang datang pada abad ke-13 Masehi. Pendekatan ini menegaskan bahwa jalur perdagangan yang ramai antara Gujarat dan wilayah Indonesia menjadi pintu masuk bagi penyebaran Islam. Yang kedua, teori Makkah. Teori Makkah menjadi salah satu teori populer yang menentang teori Gujarat terkait sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori ini mengusulkan bahwa Islam pertama kali dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Arab pada abad ke-7 Masehi, bukan oleh para pedagang dari Gujarat. Ketiga, teori Persia. Teori Persia menjadi salah satu alternatif yang diusulkan oleh para sejarawan mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pengaruh dari Persia, Iran, pada sekitar abad ke-13. Yang keempat, teori Tiongkok. Teori Tiongkok menjadi salah satu teori yang menarik dalam membahas asal-usul penyebaran Islam di Indonesia. Berbeda dengan teori Gujarat, Makkah, dan Persia, teori ini berpendapat bahwa Islam dibawa ke Indonesia oleh para perantau Tionghoa. Adapun masuknya agama Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan, melalui jalur perkawinan, melalui struktur sosial, melalui pendidikan, seni budaya, dan melalui ajaran tasawuf. Bagaimana peran penting Kerajaan Samudra Pasai dalam proses penyebaran agama Islam?
Peran Kerajaan Sriwijaya dalam penyebaran agama Islam yaitu pertama, pusat pembelajaran Islam. Samudra Pasai mendirikan berbagai lembaga pendidikan Islam seperti masjid dan madrasah yang menghasilkan ulama-ulama berpengaruh. Ulama-ulama ini kemudian menyebarkan ajaran Islam ke berbagai pelosok Nusantara, termasuk ke kerajaan-kerajaan lain di Sumatera, Jawa, dan Maluku. Yang kedua, pusat perdagangan. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan penting yang dikunjungi para pedagang dari berbagai negara, seperti Cina, India, Arab, dan Persia. Perdagangan ini menciptakan peluang bagi penyebaran Islam melalui interaksi dengan pedagang Muslim yang datang ke Samudra Pasai. Ketiga, penyebaran melalui dakwah. Kerajaan Samudra Pasai tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran Islam, tetapi juga sebagai pusat dakwah. Para penguasa dan ulama Samudra Pasai aktif menyebarkan Islam melalui berbagai cara, seperti mendirikan masjid, membangun lembaga pendidikan, dan mengirimkan mubalik ke berbagai daerah. Yang terakhir, interaksi budaya. Samudra Pasai menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, termasuk budaya Islam dan budaya lokal. Interaksi budaya ini menciptakan suasana harmoni dan pluralisme, di mana Islam tidak hanya menjadi agama dominan, tetapi juga diintegrasikan sebagai budaya lokal. Siapa saja tokoh yang ada dalam proses penyebaran tersebut? Tokoh utama dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah para wali songo, yaitu 9 wali yang memiliki peran penting dalam dakwah Islam di Jawa. Nama-nama wali songo yaitu 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, dianggap sebagai perintis dakwah Islam di Jawa dan wali senior di antara wali songo. Yang kedua, Sunan Ampel, memiliki peran besar dalam menyebarkan ajaran Islam di berbagai wilayah, termasuk Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang, berdakwah di daerah Tuban dan sekitar Jawa Timur, serta dikenal dengan kemampuan dakwahnya yang unik. Yang keempat, Sunan Derajat, berdakwah di wilayah Lamongan dan dikenal dengan upaya-upaya dakwahnya yang adaptif dengan budaya setempat. Yang kelima, Sunan Kudus, berdakwah di Kudus dan dikenal dengan metode dakwahnya yang menggunakan kesenian dan kesusastraan. Yang keenam, Sunan Giri, berdakwah di Giri, Gresik, dan dikenal sebagai pendiri pondok pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga, berdakwah di berbagai wilayah Jawa dan dikenal dengan kemampuan berdakwahnya yang menggunakan kesenian dan budaya. Yang kedelapan, Sunan Muria, berdakwah di Muria dan dikenal dengan metode dakwahnya yang menggunakan seni musik dan kesusastraan. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati, berdakwah di Cirebon dan menjadi raja di Kesultanan Cirebon, serta memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam di Cirebon dan sekitarnya. Bagaimana agama Islam dapat diterima oleh masyarakat lokal? Ajaran agama Islam mudah diterima oleh masyarakat lokal karena satu, ajaran agama Islam sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, Islam tidak mengenal kasta. Yang ketiga, akulturasi budaya. Yang keempat, Berikan contoh akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal. contoh akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. 1. Seni bangunan. Masjid. Masjid di berbagai daerah di Indonesia memiliki arsitektur yang dipengaruhi budaya lokal setempat. Misalnya, Masjid Agung Demak di Jawa Tengah memiliki atap tumpang yang merupakan ciri khas arsitektur Jawa. Makam. Bentuk dan hiasan makam juga sering mencerminkan budaya lokal. Contohnya, makam di Jawa memiliki bentuk yang khas dengan berbagai hiasan. Yang kedua, seni ukir. Seni kaligrafi. Seni ukir kaligrafi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya Islam, tetapi juga menampilkan unsur-unsur budaya lokal. Motif-motif hiasan. Seni ukir di Indonesia sering menampilkan motif-motif hiasan yang dipengaruhi oleh budaya Islam, seperti motif bunga dan tumbuhan, tetapi juga menampilkan motif-motif lokal yang khas. Yang ketiga, seni wayang. Wayang kulit. Seni wayang kulit merupakan salah satu bentuk akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal. Cerita-cerita wayang kulit sering kali mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi juga menampilkan unsur-unsur budaya lokal. Yang keempat, seni sastra, syair dan pantun. Syair dan pantun yang dipengaruhi oleh budaya Islam seringkali mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi juga menampilkan unsur-unsur budaya lokal. Yang kelima, kalender. Kalender Jawa merupakan contoh akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal. Nama-nama bulan dalam kalender Jawa seringkali mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi juga menampilkan unsur-unsur budaya lokal. Bagaimana ketiga peradaban ini dapat berkontribusi besar terhadap kebudayaan serta sejarah Indonesia?
peradaban Hindu-Buddha dan Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebudayaan dan sejarah Indonesia melalui berbagai aspek, mulai dari agama, seni, arsitektur, sastra, hingga sistem pemerintahan.